Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? PPKN. Nah, jadi sebelum kita masuk ke belajarnya, kita ice breaking dulu ya. Oke, semuanya berdiri. Kita akan tepuk fokus sama-sama ya dalam hitungan Bapak. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan duduk. Terima kasih semuanya. Buka dulu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang mengenal norma, hak dan kewajiban kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang norma, hak dan juga kewajiban. Nah, pertama dulu kita akan belajar apa itu norma. Nah, itu yang kalian lihat adalah norma itu adalah sebuah aturan yang tidak tertulis dan juga tertulis. Nah, kenapa ada norma? Nah, norma di sini bertujuan untuk mengatur tingkah laku orang agar hidup bersama dengan tertib dan damai. Nah, kemudian norma itu untuk apa sih? Norma itu untuk membantu kita mengetahui apa yang boleh dilakukan dan juga yang tidak boleh dilakukan. Nah, tujuannya agar kita dalam kehidupan bermasyarakat bisa menjadi tertib dan juga harmonis. Nah, norma itu juga sebagai panduan perilaku. Nah, norma memberi petunjuk tentang perilaku yang diterima oleh lingkungan. Nah, jadi norma itu sebagai ruang lingkup agar tingkah laku di dalam lingkungan kita itu menjadi lebih baik. Nah, kemudian norma juga sebagai mencegah konflik. Nah, dengan adanya norma, perselisihan dapat dikurangi karena semua memiliki aturan bersama. Nah, norma ini adalah sebuah aturan atau aturan yang tertulis baik tidak tertulis, nah itu disepakati oleh bersama. Nah, sehingga dapat menghindari suatu perselisihan. Nah, kemudian norma juga melindungi sesama. Nah, norma membantu melindungi hak dan keselamatan orang lain. Nah, jadi itu ya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis norma. Nah, secara umum norma itu dibagi menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama adalah norma agama, kemudian yang kedua norma kesusilaan atau norma moral, kemudian norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama dulu kita akan belajar tentang norma agama. Apa itu norma agama? Nah, norma agama adalah aturan yang berasal dari ajaran agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, contoh norma agama itu yang diajarkan oleh agama adalah misalnya kita taat beribadah, misalnya sholat atau sembahyang, kemudian kita rajin berdoa, dan tentunya di agama kita diajarkan untuk berbuat baik. Nah, kemudian norma kesusilaan atau norma moral. Nah, di sini adalah norma yang berhubungan dengan hati nurani dan moral. Nah, misalnya di sini mengajarkan tentang sikap jujuran dan tidak mencuri serta bertanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah norma kesopanan atau norma adat atau budaya ya. Nah, jadi norma kesopanan ini adalah sebuah aturan tata krama dan adat istiadat setempat bagaimana berbicara dan bersikap sopan kepada orang lain. Nah, jadi norma kesopanan di sini adalah norma yang diajarkan oleh orang tua kita, misalnya dari kecil ya. Contoh saja misalnya kita diajarkan untuk sopan santun dengan menghormati orang yang lebih tua. Nah, misalnya kita ketemu guru kita di jalan atau dimanapun, kita akan melakukan yang namanya sapa dan salam tentunya. Nah, dan juga tentunya kita diajarkan dari kecil untuk menghargai yang lebih tua. Nah, yang keempat adalah norma hukum. Nah, jadi norma hukum ini berbicara tentang hukum atau aturan yang dibuat oleh negara dan harus dipatuhi. Nah,
kita berbicara tentang norma hukum. Jadi norma hukum di sini dia ruang lingkupnya ada di Undang-Undang tahun 1945. Dan jadi di dalam undang-undang itu ada aturan yang jika dilanggar itu maka akan dikenakan sanksi. Nah, contoh sederhana saja, misalnya kita sedang di jalan raya. Nah, jalan raya pun memiliki aturannya tersendiri atau aturan lalu lintas. Nah, misalnya aturan tentang rambu-rambu. Nah, jadi kalau rambu-rambunya hijau berarti kita jalan. Kalau rambu-rambunya merah berarti Berhenti. nah, kalau rambu-rambu merah tadi kita berhenti tapi kita melanggar dengan kita jalan, nah berarti kita akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran lalu lintas yang kita lakukan. Itu bisa dikenakan tilang oleh polisi atau dikenakan teguran. Nah, kemudian juga misalnya keselamatan berkendara, berarti kita harus melengkapi atribut yang kita kenakan di jalan. Nah, contoh saja misalnya kita diwajibkan menggunakan helm. Nah, kenapa kita diwajibkan menggunakan helm? Nah, itu juga gunanya untuk melindungi kepala kita. Misalnya kita mengalami kecelakaan atau apapun itu, berarti kalau kita menggunakan helm berarti kita aman dari hal-hal yang lebih buruk dari itu. Nah, kalau kita tidak menggunakan helm, tentunya kita melanggar aturan lalu lintas. Nah, jadi bisa dikenakan sanksi tilang maupun teguran dari polisi. Nah, itu tadi. Nah, kemudian kenapa norma itu penting? Nah, di sini norma penting agar hidup kita itu menjadi teratur, aman dan damai. Nah, karena kalau nggak ada norma, karena orang-orang itu atau manusia akan berlaku seenaknya. Jadi kalau manusia berlaku seenaknya, tentunya bisa menyebabkan yang namanya kekacauan, perselisihan maupun ketidakharmonisan. Nah, jadi gunanya dari norma berarti dia mengatur hal-hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian norma juga membantu kita saling menghormati dan menjaga kebersamaan. Nah, di sini norma juga berfungsi sebagai keamanan yang aturan mencegah bahaya dan melindungi orang banyak. Kemudian ketertiban karena semua tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian rasa hormat juga, norma mengajarkan menghargai hak orang lain. Nah, tadi kita sudah belajar tentang norma, sekarang kita masuk ke hak. Hak ini adalah setiap hak itu adalah hal yang berhak kita terima sebagai manusia atau warga negara. Nah, hak juga berarti kebebasan dan perlindungan yang membuat kita dapat hidup lebih layak. Contoh hak dasar yaitu hak dalam mendapatkan pendidikan, perlindungan maupun makanan yang cukup dan dihormati oleh orang lain. Nah, jadi tadi contoh hak kita di sekolah dan di lingkungan. Nah, yang pertama tentunya hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, di lingkungan sekolah berarti kita berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan tentunya kita setiap anak berhak untuk belajar, kemudian mendapatkan guru atau pendidik yang berkompeten, kemudian fasilitas yang menunjang atau mendukung selama kegiatan belajar berlangsung. Kemudian di sekolah pun kita memiliki hak untuk aman. Nah, di ruang lingkup sekolah berarti kita berada di tempat yang aman. Nah, ruang lingkup sekolah pun harus bebas dari yang namanya perundungan atau bully. Nah, karena agar anak-anak itu tidak merasa takut maupun merasa minder di sekolah karena takut dibully maupun diganggu oleh teman-teman yang lain. Nah, kemudian hak selanjutnya adalah hak mengungkapkan pendapat. Nah, seperti yang kita ketahui adalah negara kita itu negara demokrasi, berarti negara yang bebas berpendapat. Nah, pendapat juga dilindungi atau dilindungi oleh yang namanya hak asasi manusia. Nah, jadi tujuan hak itu adalah untuk melindungi hak-hak yang
yang berhak diterima oleh setiap warga negara. Nah, kemudian kita masuk ke kewajiban kita. Nah, tadi kita sudah belajar bersama rumah, hak. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kewajiban. Nah, apa itu kewajiban? Nah, kewajiban ini adalah hal yang harus kita lakukan sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dan negara. Nah, melakukan kewajiban membuat masyarakat jadi tertib dan membantu orang lain. Nah, contoh kewajiban yang kita lakukan adalah belajar dengan rajin, menaati aturan, dan menjaga kebersihan. Nah, contoh kewajiban kita di sekolah dan di lingkungan. Nah, seperti yang tadi di sekolah kita wajib yang namanya yang pertama adalah wajib untuk belajar. Nah, kemudian di sekolah kita juga wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan agar kita sekolahnya lebih nyaman. Kemudian di sekolah kita wajib untuk menghormati teman dan juga guru. Nah, dan juga kita wajib untuk menghormati atau mentaati aturan yang berlaku di sekolah tersebut. Nah, hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, jadi hak dan kewajiban ini juga berkesinambungan atau berhubungan. Karena yang kita tahu tadi, misalnya kita berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, jadi kita wajib juga untuk yang namanya belajar dengan sungguh-sungguh, tekun, dan rajin. Nah, kemudian juga kita berhak untuk merasa aman. Nah, kewajiban kita juga untuk mentaati aturan yang berlaku agar terciptanya kondisi yang tertib dan damai. Nah, seperti yang dilihat, untuk mendapatkan keseimbangan dari hak dan kewajiban, kita tentunya harus mengenali dulu yang namanya hak kita, kemudian kita harus memenuhi kewajiban kita sehari-hari, dan juga kita membantu orang lain ketika diperlukan. Nah, di sini penutupnya kita sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus menyadari dan mulai dengan menjaga sikap-sikap dan tingkah laku kita misalnya dalam sekolah maupun menjaga kebersihan dan lingkungan kita. Nah, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus mentaati aturan atau tata tertib yang berlaku di lingkungan sekitar kita, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari Bapak. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Kalau misalnya ada orang pakai knalpot di tengah jalan, itu melanggar norma ya? Nah, seperti yang kita belajar tadi, ada yang namanya norma hukum. Nah, itu juga salah satunya contoh dari pelanggaran dari norma hukum tadi. Karena norma hukum tadi juga mencakup dari aturan lalu lintas. Nah, kalau tadi masalah tentang knalpot, berarti dia mengganggu kendaraan lain di jalan. Nah, jadi itu berlaku yang namanya aturan lalu lintas. Nah, itu juga sebenarnya melanggar kalau knalpot tersebut tidak SNI atau standar yang berlaku. Nah, itu juga salah satu pelanggaran atau bentuk pelanggaran yang dilakukan di lalu lintas. Itu juga bisa dikenakan sanksi seperti penilangan maupun teguran dari polisi dan polisi. Gitu ya. Mungkin yang lain silakan.
Pak, kalau misalnya nggak pakai kaca helm itu lebih dikenakan sanksi nggak? Nah, kalau masalah kaca helm, kalau sekarang kan memang sudah bervarian ya. Jadi ada helm yang memang nggak ada kacanya. Nah, sebenarnya fungsi kaca itu apa? Kaca itu kan fungsinya untuk melindungi kita dari debu. Nah, jadi kalau nggak ada kaca ya pastinya debu akan langsung masuk ke mengenai mata kita. Nah, sebenarnya kalau kaca itu bentuk pelanggaran atau tidak sebenarnya itu bisa dipelajari lebih lanjut di lalu lintas. Sebenarnya kayaknya enggak, karena namanya yang penting kita memakaikan atau menggunakan helm yang SNI itu juga sebenarnya sudah cukup. Asal kalau sudah SNI berarti dia sudah lolos uji seleksi gitu ya. Iya Pak. Oke, yang lain silakan. Tidak ada lagi. Tidak. Oke, berarti paham semua ya. Paham. Oke, baik. Mungkin pembelajarannya cukup sekian hari ini, kita lanjutkan ke depan ya. Baik, oke, Bapak tutup dan Bapak akhiri dengan mengucapkan selamat pagi.